terkait yang berita lagi viral saat ini Pak Ustadz, Gus Samsudin. Pak Ustadz melihatnya seperti apa sih Pak Ustadz? Ya, Mas Samsudin. Tadinya saya nggak kenal beliau siapa ya itu. Banyak sekali ya kalau lagi live di Instagram, di TikTok, orang tanya bagaimana pendapatnya Ustadz tentang ini Pulau Merah. Akhirnya aku kepo lah, aku cari-cari informasi tentang konten-konten dia ya. Menghibur sih kontennya dia. Cuman ketika dia tidak berbuat jujur ya, mengatakan itu sekedar hiburan, itu jadi masalah. Karena dia membawa ayat-ayat Allah, membawa Al-Quran, membawa salawat, membawa agama. Jadi aku rasa perlu dinasihati, dan aku sangat fair lah menasihati. Aku juga tidak mengkritik total ya. Aku lihat juga banyak kebaikan, Pulau Merah juga banyak kebaikannya, niatnya pasti baik kan. Kemudian Mas Samsudin ini juga, dia juga seorang yang punya confidence tinggi ya. Cuman lama-lama kalau aku lihat semakin hari semakin kesini semakin konyol kontennya gitu. Apalagi puncaknya kemarin pas lagi podcast sama dua orang YouTuber besar ya, yang Dr. Richard sama Denny Sumargo itu, dia membaca ayat salah, kemudian artinya salah. Dan ini aku rasa ulama harus turun tangan gitu, untuk menasihati langsung. Ya, karena aku nggak punya akses langsung ke beliau untuk bicara menasihati, aku bikin konten juga. Karena kaidah dalam agama itu kalau kesalahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi harus dinasihati sembunyi-sembunyi. Tapi kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan harus dinasihati terang-terangan sehingga menjadi pelajaran bagi semua. Jadi aku membuat konten, ada 4 konten di TikTok. Yang 3 konten nasihat pertama bukannya didengarkan, kemudian dia menjadi berubah menjadi lebih tawadhu sedikit ya. Tapi malah bela diri, bilang begini begitu dan sebagainya. Cuma aku bilang ini orang aneh gitu, seperti ada yang something else gitu. Ada yang kurang, apa yang kurang gimana gitu. Tapi jadi, tapi artinya Pak Ustadz melihat keilmuan dari Gus sebenarnya itu dia nggak bisa. Kalau dari cara baca Al-Qurannya kemarin, itu anak TK pun lebih bagus dari dia bacaannya. Jadi ini jujur ya, kalian muslim ya, rata-rata kan muslim ya. aku muslim. Nah, gimana kalau orang membawa agama kita kemudian menjadi bahan olok-olokan bagi agama lain? Malu nggak? Jadi ini kalau kita mau permasalahkan secara serius, ini bisa jadi penistaan agama. Ya, cuman kan aku masih pengen berharap dia mau mengaku bersalah, minta maaf. Itu sekedar konten. Aku nih cuma konten kreator, aku YouTuber. Ya, tolong jangan dibawa serius. Ya, minta maaf kalau salah-salah baca, karena aku bukan ustadz, aku bukan gus, aku bukan kiai dan sebagainya. Dan aku bukan tabib, aku nggak bisa ngobatin. Ya pokoknya kalau tawadhu orang pasti senang. Tapi kalau angkuh, sombong kan orang nggak suka. Jadi aku rasa ini masalah serius, fatal kesalahannya gitu. Dulu yang aku kritik pertama, dia gampang wallahi wallahi, demi Allah demi Allah demi Rasulullah. Dan itu kan nggak boleh. Orang bersumpah bukan di pengadilan, bukan terpaksa, kemudian dia membawa nama Allah, nama Allah, nama Allah. Ini bahaya. Kalau kata ulama ini pendusta. Jadi bisa Antum disebutkan nggak boleh nih bersumpah ya teman-teman semua ya, bersumpah dikit-dikit demi Allah, wallahi nggak boleh, wallahi demi Rasulullah. Itu boleh sumpah itu dipakai di saat terdesak. Ketika pengakuan kita baik-baik tidak dipercayai orang, baru kita gunakan itu di pengadilan. Tapi kalau kita ketemu orang tiap-tiap demi Allah itu pasti pembohong tuh. Tukang bohong ya. Jadi aku herannya masih banyak juga orang yang datang ke sana. Tadi aku ngikutin terus sih konten-kontennya dia. Jadi kemarin aku bikin konten di mana? Di Instagram, di TikTok. Kemudian dikomen sama Bang Sunan Kalijaga, aku perlu turun tangan. Karena kalau ada korban yang merasa ditipu, ini bisa jadi pidana ya.
Nah, kalau masalah kejahilan ya, kebodohan, salah baca ayat ya kita maklumi lah. Mungkin orang nggak semua pintar kan, nggak semua orang cerdas kan. Jadi yang penting sudahlah minta maaf, bertaubat kepada Allah, selesai masalah. Bilang aku bukan ustadz, aku bukan kiai, bukan ulama, aku nih youtuber, aku malah mendukung dia jadi pelawak. Kalau dia jadi pelawak aku ikuti konten dia, lucu soalnya. Dia orang yang lucu, unik, aneh lah gitu. Kita Indonesia ini kan perlu orang-orang seperti itu sebagai hiburan kan, biar nggak panik terus kan. Nah, tapi kalau udah bawa-bawa Al-Quran, bawa-bawa agama, hati-hati, sensitif. Hingga dulu ada orang yang menerjemahkan ayat Al-Quran salah tafsir kan, masuk penjara kan. Ini ayatnya salah, nama surahnya salah, cara bacanya salah. Jadi ini bisa dibilang penistaan agama juga ya? Aku nggak sejauh itu ya. Mungkin dia karena bodoh aja, karena nggak ngerti aja gitu, mungkin nggak tahu caranya. Boleh sedikit dikasih tahu ayat yang Kan beliau tuh membaca ayat surat An-Nas kan, jelas surat An-Nas tuh kan jelas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya dia baca surat Az-Zariyat. Nah, jadi ini fatal. Yang diartikan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dan aku pikir itu khilaf pertama ya. Tapi ternyata di dua konten yang berbeda dengan materi yang sama, mengulangi lagi kesalahan itu. Jadi ini guru-gurunya Mas Samsudin ya, tegurlah muridmu. Ya, kan dia mengaku menisbatkan banyak guru ya. Saya belajar dengan kiai ini. Ya, dan saya rasa orang kampung dia juga malu gitu. Kita aja malu ya. Diketawakan sama Dr. Richard, kan non muslim. Denny Sumargo juga non muslim. Jadi aku rasa ya udahlah, jadi pelawak aja. Jadi artis nggak apa-apa. Kita oke, fine aja kalau dia viral, dia terkenal ya. Kita nggak ada hasad, nggak ada. Pokoknya Gus, orang manggil beliau Gus Samsudin, channel beliau juga beliau mau manggil dia Gus kan. Ya, kalau Marcel panggil dia Mas ya, Mas Samsudin, Mas Udin. Tawadhulah, be humble, letakkan diri di bawah rumput. Nah, itu yang diajarkan agama. Banyak orang alim, saya ketemu banyak orang-orang yang punya maudah, punya kesaktian ya, tapi nggak mau, dia tersembunyi. Mereka pun nggak sadar kalau mereka tuh alim, mereka tuh nggak mau di sanjung-sanjung memamerkan kesaktiannya. Jadi ini kan kontennya, nggak apa-apa. Banyak orang punya kontennya, dia memilih image jadi pemburu hantu. Itu kan kita tuh ada skripnya, ada skenarionya, dan kita tahu itu hiburan. Atau mandiin kuntilanak, kan gitu itu semua settingan semua kan. Atau konten ada orang yang pura-pura bisu, nggak bisa ngomong, pura-pura gagap. Ada yang dalam konten itu dia pura-pura tuli, ya. Ada yang pura-pura gila, ya. Nah, jadi Mas Samsudin ini pura-pura jadi dukun aja lah, pura-pura aja, tanpa harus menerima pasien, karena bermain dengan penyakit orang, mendoakan orang boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi ya jangan, ini too much bagi saya, karena banyak sekali orang yang nge-mention saya, makanya saya harus bicara. Saya rasa yang mudah-mudahan jadi asbab hidayah ya, Mas Samsudin bertaubat, banyak-banyak istighfar, minta ampun, merenung lah, masuk ke kamar merenung, ya Allah, kenapa satu Indonesia orang, aku bikin konten ya 15 juta maupun kurang lebih 14 juta lebih orang nonton, ya, itu 100% mendukung. iya, maksudnya tidak suka dengan apa yang dia buat. Ya, jadi aneh, ya, aneh juga kalau ada orang yang masih mendukung apa yang dia buat gitu. Tapi Ustadz ada rencana untuk melaporkan ke polisi? Aku melaporkan dia, mungkin kalau nggak kemana, kalau ada yang merasa dirugikan. Kalau aku kan secara finansial nggak dirugikan ya. Kalau secara agama ya jelas ya perlu MUI mungkin yang turun tangan melaporkan yang MUI, misalnya MUI ataupun ulama atau GK yang lainnya. Kalau menurut ulama itu menista agama ya laporkan. Tapi kalau menurut saya dia masih dalam batasan hiburan lah.
Cuman kalau ada orang yang merasa dirugikan dan dia melapor, nanti yang urusan itu Bang Sunan. Kamu tanya Bang Sunan Kalijaga deh, Bang Sunan yang akan mengurus laporan-laporan itu. Kemarin kan juga Bang Sunan yang ngelaporin yang sampai tutup kafe kan, Bang Sunan juga ini. Dia kalau urusan agama dia nggak main-main Bang Sunan. Berarti Bang Sunan sudah kontak-kontakan Bang Ustaz soal Bang Sunan kan CS semua, dia ngaji sama anak kadang-kadang, udah itikaf bareng. Saya mungkin laporin dia mungkin ke rumah sakit jiwa mungkin. Karena saya pikir aneh-aneh perbuatannya, apa yang dia ucapkan, perilakunya dia, gayanya dia. Ya. Kalau itu serius ya, kalau itu konten, aku sih fine-fine aja, nggak ada masalah. Sah-sah saja lah, orang mau cari duit, yang mau cari popularitas, mau cari subscriber, ya kita semua tahu lah, semua di dunia entertainnya kan disetting ya. Tapi kalau seandainya dia tetap kekeh, ini ilmuku, ini ma'unah, ini ilmu Allah, ini hikmah, nah ini aku pikir serius.